Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kohrok Toria dengan NPM 2201051028. Di sini saya akan membacakan materi tentang PPh pasal 24 dan PPh pasal 25. PPh pasal 24 yaitu pengertian dan tujuan. PPh pasal 24 yaitu kredit pajak luar negeri. Tujuannya yaitu menghindari pajak berganda atas penghasilan luar negeri, memberikan hak wajib pajak untuk mengkreditkan pajak luar negeri ke PPh Indonesia, dan mendorong transparansi penghasilan luar negeri. Konteksnya yaitu penghasilan dari luar negeri kena pajak di negara sumber dan Indonesia, lalu dikreditkan pajak diberikan agar tidak bayar double. Subjek, objek, dan batas kredit. Subjeknya yaitu wajib pajak dalam negeri atau OP atau badan, bentuk usaha tetap atau BAT. Objeknya berpenghasilan luar negeri, itu dividen, bunga, royalti, sewa, laba usaha, dan lain-lain. Batas kredit pajak penghasilan atau ordinary credit method atau kredit maksimum, yaitu PPh terutang Indonesia dikali penghasilan LN atau penghasilan total. Contoh perhitungan PPh pasal 24 yaitu penghasilan total yaitu 70 miliar. Dalam negeri yaitu 55 miliar, luar negeri yaitu 15 miliar. Jadi 70 miliar itu jumlah dari dalam negeri ditambah luar negeri. Tarif PPh Indonesianya yaitu 25%. Pajak luar negeri dibayar sebesar 3,3 miliar. Hitung pajak Indonesianya yaitu PPh terutang 25% dikali penghasilan total yaitu 70 miliar. Jadi 2,5% dari 70 miliar didapatlah 17,5 miliar. Hitunglah kredit maksimumnya. Jadi cara menghitung kredit maksimum itu dari PPh terutang yang sudah kita dapat yaitu sebesar 17,5 miliar itu dikali dengan luar negeri yaitu sebesar 15 miliar dibagi dengan penghasilan totalnya yaitu 70 miliar, didapatlah sebesar 17,5 miliar dikali 21,43%, hasilnya 3,75 miliar. Kredit dibolehkan sebesar 3,3 miliar, lebih kecil dari batas pajak harus bayar, yaitu sebesar 17,5 miliar dikurang 3,3 miliar, yang didapat yaitu 14,2 miliar. Itulah pajak yang harus dibayarkan. PPh 24 mekanisme dan dokumentasinya itu prosedur dilaporkanlah penghasilan luar negeri di SPT, lampirkan bukti bayar pajak luar negeri, sertakan laporan keuangan luar negeri, hitung kredit pajak sesuai batas. Lalu DJP verifikasi. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang PPh nomor 36/2008 pasal 24. PMK 192/PMK.03/2018. Perjanjian P3B jika ada. Pasal 25 pengertian dan tujuannya yaitu membayar PPh bertahap selama tahun berjalan, menghindari beban besar akhir tahun, lalu menjaga cash flow wajib pajak, meningkatkan kepatuhan pajak, dibayar setiap bulan dan dikreditkan saat SPT tahunan. Contoh soalnya seperti dasar perhitungan. Angsuran sama dengan PPh terutang tahun lalu dikurang PPh dipotong atau dipungut dibagi 12.
Contoh PPh terutang tahun 2024 sebesar 120 juta. Angsuran PPh 25 tahun 2025 yaitu sama dengan 120 juta dibagi 12. Kita memakai rumus angsuran PPh terutang tahun lalu dikurang PPh dipotong atau dipungut dibagi 12. Yaitu didapatlah 120 juta itu dari PPh terutang tahun lalu. Lalu kita hitung angsuran PPh tahun 2025. Didapatlah 120 juta dibagi 12, yaitu didapat sebesar 10 juta per bulan. Store setiap bulan melalui e-billing. Kesimpulannya yaitu pasal 24, PPh pasal 24 memberikan fasilitas kredit pajak atas penghasilan luar negeri untuk mencegah pajak berganda dan mendukung aktivitas bisnis global. Sementara itu, PPh pasal 25 mengatur angsuran pajak bulanan yang untuk membantu wajib pajak membayar pajak secara bertahap dan menjaga kelancaran arus kas. Pemahaman kedua pasal ini penting agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara efisien, benar, dan sesuai ketentuan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.